Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Bidayatul Hidayah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami kitab tasawuf Bidayatul Hidayah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Thumma ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Alim Allama Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Jadi ambilin putih-putih gitu. Betul. Lali. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Adabun naumi. Adabun naumi, etika tidur. Faiza, ketika Arotta nauma, arotta kamu mau an-nauma tidur. Fabsut, maka bentangkan. Firasyaka, tempat tidurmu.
Mustaqbalal qiblati, menghadap kiblat. Wanam, dan tidurlah. Ala yaminika, ala dengan posisi yaminika, lambung kanan. Kama, seperti. Yattaji'u, tidurnya. Sapa mi watu-watu? Sapa watu-watu? Watu-watu tuh. Tulan sini. Al mayyitu, seorang mayit. Pak Kris di slide memang. Pak Kris yang lihat gini. Filahdihi, di liang kuburnya. Oke, saya ulangi. Wanam, dan tidurlah. Ala yaminika, dengan posisi lambung kananmu. Kama, seperti. Yaddoji'u, tidurnya. Al mayyitu, seorang mayit. Filahdihi, di liang kuburnya. Wa'lam, ketahuilah. Annan nauma, bahwa tidur. Mislul mauti, menyamai mati. Wal yaqadata, dan bangun tidur. Mislul ba'si, menyamai dibangkitkan. Wala'allallahu ta'ala, wala'alla, bisa saja. Wala'allallaha ta'ala, bisa saja Allah ta'ala. Yaqbidhu, mencabut. Ruhaka, ruhmu. Fi lailataka, di malammu itu. Fakun, maka musta'iddan, persiapkan dirimu.
liliqaihi liliqaihi pertemuan dengannya, dalam kurungnya kembali ke Allah. Bi antanama dengan cara tidur. Ala toharotin dengan keadaan suci. Watakuna dan jadikan wasiyataka wasiatmu maktubatan tertulis tahta di bawah ro'sika kepalamu watanama dan kamu tidur taiban dengan bertobat minadzunubi dari dosa-dosa mustaghfiron mintalah ampunan aziman bertekad ala untuk Allah tidak lagi ta'udu mengulangi ila maksiatin kemaksiatan wazim dan bertekadlah alal khairi berbuat kebaikan li jami'il muslimina pada seluruh orang Islam in ba'asaka jika membangkitkanmu Allah Ta'ala wa tadzakkar dan ingatlah annaka bahwa kamu satu jauh kelak akan dibaringkan fil lahdi di liang kubur kadzalika seperti itu wahidan sendirian faridan sepi senyap laisa tidak ada ma'aka yang bersamamu illa
kecuali amaluka amalmu, wala tujza dan kamu tidak menerima balasan, illa kecuali bisa jika yang kamu perbuat, wala dan janganlah tastajlib kamu mendorong dirimu an-nauma untuk tidur, takallufan saat kamu tidak mengantuk, bitamhidi dengan menyiapkan al-furshi tempat tidur, al-wati'ati yang empuk atau nyaman, fa innan nauma sesungguhnya tidur itu ta'tilu menyia-nyiakan li hayatin hidup, illa kecuali idza kanat apabila saat terjaga wabalan menjadikan hal terburuk alaika atasmu, fanaumuka maka tidurmu, salamatun bisa menyelamatkan, lidinika agamamu, wa'lam dan ketahuilah annal laila bahwa siang, wan naharo dan malam, arbaun wa ishruna, wan naharo dan malam itu arbaun wa ishruna 24 saatan jam, falayakun jika tidak sampai naumuka tidurmu, billaili saat malam, wan nahari dan siang,
Aksaro melebihi, min dari samani 8, saatin jam, fayakfika maka cukup bagimu, in ishta bahwa kamu hidup, masalan sama dengan sittina 60, sanatan tahun, antudhoyi'a bahwa kamu menyia-nyiakan, minha 60 tahun, ishrina 20, sanatan tahun, wahuwa itu adalah sulusu sepertiga, umarika umurmu. Ya, saya jelaskan dulu di sini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi di Islam itu tidur pun ada etikanya, tidur pun ada etikanya. Allah mengajarkan kepada Nabi cara tidur yang sehat dan berkualitas. Maka ikuti ini kalau ingin tidurnya sehat dan berkualitas. Jadi tidur dalam pandangan Islam tidak hanya sebagai kesempatan mengistirahatkan fisik saja. Jadi yang diistirahatkan semuanya, fisiknya diistirahatkan, ya, ruhaninya diistirahatkan. Jadi yang istirahat itu jasmani, ruhani, mental, spiritual, ini juga diistirahatkan. Tetapi saat-saat di mana manusia dekat dengan kematiannya, tidur ini kata Imam Ghazali adalah saudara kembar kematian. Jadi kita ditidurkan oleh Allah dan nanti dibangunkan lagi oleh Allah. Jangan sampai kita ditidurkan, bangunnya tidak berada di kamar kita, tapi berada di liang lahat. Orang kalau meninggal itu ya sama dengan orang ngantuk tidur ketika nyawanya dicabut. Kemudian melihat kok banyak orang datang, kenapa? Nah, terus menengok ke bawah, loh, kok ini badanku sudah dimandiin orang-orang, berarti aku ini meninggal. Jadi itu nanti prosesnya meninggal seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang itu kita semua tahu, siapa yang datang tahu. Itu dulu orang yang paling saya baiki ternyata waktu saya meninggal tidak datang. Orang-orang yang saya benci ternyata datang. Nah, kita menangis di saat melihat kerumunan orang yang sedang merawat jasad kita. Makanya orang yang tidur kadang ditakdirkan tidak bisa bangun. Nah, kita ini kan masih sering ditakdirkan bisa bangun. Namun ketika ditakdirkan bangun, ya jangan memaksa Allah untuk menidurkan lagi. Ya, kalau pagi sudah dibangunkan Allah, kata Nabi, kamu jangan tidur setelah waktu sholat subuh sampai duha.
Oh, waktu-waktu itu enak, paling enak Gus untuk tidur. Itu waktu yang paling dilarang oleh Nabi. Nabi melarang itu ya anjurannya Allah. Kalau orang Jawa bilang ojo turu isu-isu, engko rezekimu ditotol karo PT. Ya. Jadi memang pagi itu kita bangun. Oke. Apalagi yang usianya sudah 50 tahun ke atas seperti saya ini ya, jangan tidur pagi. Malah nggak sehat ya. Entah bagaimana caranya ya, kita ngantuk itu dihibur. Kalau ngantuknya berat, mungkin malamnya ada kegiatan sampai malam, ya bolehlah tidur ya, tapi jam 9 bangun, okay. Pola tidurnya nanti jam 9 bangun. Nah, oleh karena itu ketika kita tidur, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berwudu dulu, ya. Jadi wudu, kemudian baru kita tidur. Lah tidurnya bagaimana? Tidurnya posisinya persis ya, kita menghadap kiblat sebagaimana orang yang dibaringkan di liang lahat, di liang kubur. Jadi tempat tidur kita arahkan ke utara, kemudian kalau tidur ya wajahnya menghadap ke kiblat. Ya, lambungnya yang kanan ditaruh di bawah. Kalau pingin tidurnya berkualitas dan menyehatkan seperti itu. Ternyata apa yang diajarkan Nabi diteliti oleh dokter. Ketika tidurnya seperti itu, orang ini terhindar dari sakit jantung. Ya, karena ketika tidur kerjanya jantung tidak terlalu berat ya, karena lambungnya posisinya di bawah. Terus tangannya ini, tangan kanan ya, kalau kita tidur tangan yang di atas ditempelkan ke atas tubuh yang dekat dengan tangan kalau kita tidur. Nah, tidur yang paling sehat bagaimana? Tidur yang paling sehat tidak pakai spring bed, tidak pakai kasur yang dari Korea ya, yang empuk-empuk itu tidak. Jadi boleh empuk tapi jangan terlalu melekuk-lekuk tubuh kita itu terlalu mengikuti saking empuknya. Tidur itu ya harus rata. Boleh empuk tapi nggak terlalu empuk banget enggak. Jadi begitu, katakanlah dulu kan orang tua dulu kalau tidur menggunakan galar. Galar itu yang terbuat dari bambu ya, dianyam itu terus dipaku. Nah, kemudian di situ tempat tidurnya. Sebenarnya tidur yang direkomendasikan yang seperti itu. Kalau kita orang modern nggak ada galar ya ada triplek yang tebal itu ya, itulah rekomendasi tempat kita tidur. Oke. Jenengan walaupun kaya sudah bisa beli spring bed yang harga 15 juta, 20 juta. Ya nanti kalau pingin sehat, boyoknya tidak sakit, nggak kecedit urat, ya tidurnya jangan yang terlalu empuk. Jadi andai kata di bawah itu ada galar, ada triplek, kasihlah busa yang tebelnya kurang lebih ya 4-5 cm saja. Ya, sehingga kalau bangun tidur fisik kita fresh. Nah, tetapi kepantasan sosialnya yang nggak fresh. Masa orang kaya tidurnya pakai galar? Dan jenengan pingin sehat apa pingin kepantasan sosial yang dikedepankan? Makanya saya itu sering tidur itu ya di lantai saja pakai karpet yang tebal. Karena apa? Supaya seluruh tubuh saya itu bisa istirahat dengan semestinya. Kalau yang sangat empuk, kalau ketika kita berbaring ya boyok kita yang belakang kan masih nekuk-nekuk, nggak bisa lurus, maka bangun tidur itu kan capek boyoknya. Kemudian kita sekujur tubuh juga sakit, leher juga sakit. Ketika leher sakit, nah kita menuduh yang namanya darah tinggi dan sebagainya. Enggak, karena ya tidurnya itu. Jadi ini tidur yang direkomendasikan oleh Nabi. Nanti kalau jenengan tidur posisinya menghadap kiblat, kepala di utara kalau kita orang Indonesia. Ya. Sebelum tidur wudu dulu.
Nah, bagaimana kalau kita yang sudah berkeluarga suami istri? Nah, kalau kita mau tidur ternyata berhubungan biologis ya suami istri, ya setelah berhubungan biologis ya ke kamar mandi lagi untuk wudhu lagi, dibersihkan lagi, wudhu baru tidur. Ya, itu tidur yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan Imam Ghazali itu memberikan nasihat 1 kali 24 jam itu kan waktunya 8 jam istirahat, 8 jam bekerja, 8 jam untuk ibadah. Nah, kalau kita tidur lebih dari 8 jam sehari semalam, ya kita terpotong waktu kita kurang lebih 20 tahun lamanya hidup kita. Ya. Jadi orang yang terlalu banyak tidur justru umurnya pendek. Seharusnya kita dikasih umur 70 tahun, nanti karena keseringan tidur, ya aktivitas kita tidak ada, terus dihitung kalau melebihi 8 jam, katakanlah 1 jam, 1 jam. Nah, jenengan kalau terlanjur melek terus sampai pagi, kalau terlanjur tidur terus, okay, pagi ketemu pagi tidur, itu sama dengan memotong nilai ekonomis hidup kita. Ibarat mobil itu masa berlakunya lebih cepat habis daripada kalau kita tidak tidur. Kalau setiap hari 10 jam, ya katakanlah sampai umur 40 tahun 10 jam, yaitu sama dengan usianya tinggal 30 tahun. Makanya anak-anak muda sekarang umurnya pendek-pendek. Karena apa? Tidur itu kayaknya hobi dan doyan tidur. Orang dulu itu kan sampai melarang anak cucunya, ojo turu sore le, iku turune wong kere. Makanya anaknya nggak tidur sore-sore, ya nggak tidur malam-malam. Pagi bangun, wis ndang tangi le nduk, ndang golek rezeki ben gak rezekimu ditotol ayam, nggih. Karena menjadikan tidur kita biar ideal, nggih, terus tidurnya juga berkualitas. Ini tidur yang diajarkan oleh Nabi. Ya prakteknya monggo jenengan jalankan sendiri, yaitu yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali kepada kita melalui kitab Bidayatul Hidayah, ya. Karena tidur ini kata Imam Ghazali saudara kembar kematian. Jadi banyak sekali orang yang tidur nggak bisa bangun, ya, akhirnya ya mati. Kalau kata dokter, kalau mau tidur minum air yang banyak. Karena ketika tidur menurut teorinya dokter itu kan banyak menghabiskan ini, jadi airnya harus banyak. Allah tidak seperti dokter cara berpikirnya, okay, sudah melampaui dokter. Walaupun tidur kita banyak, minum kita banyak, okay, ternyata minumnya salah. Ketika kita kurang tidur, kata dokter menyebabkan tensinya tinggi. Tapi ulama terdahulu mengikuti Nabi, tidurnya sedikit. Makanya setelah Isya tidur dulu sejam 2 jam, habis itu bangun lagi, ya, qiyamul lail. Jadi kalau siang memang ritme tidurnya setengah jam sebelum sholat duhur. Tapi kalau kita yang kerja kan tidak bisa, yaitu nanti ritmenya diganti malam setelah Isya kita tidur dulu sebentar, ya seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, supaya kita bisa qiyamul lail. Karena tidur di sore hari setelah Isya itu sama dengan memberikan vitamin kepada tubuh kita. Orang dulu ketika tidur, nah, itu di bawah bantalnya ada wasiat. Kalau jenengan tidur itu ya siapkan wasiat. Lek sak wayah-wayah rame ning jaman aku mati, iki iling-ilingen le wasiate mbae. Ya. Terus ditulis dalam bahasa Inggris, The 10 Commandments from your grandfather. Number 1, ojo royokan donya bondo.
kan gitu. 10 pesan kakek ya, itu kan nanti ditulis dalam bahasa Inggris. Biar anak cucunya menerjemahkannya agak sulit, iki sajane pesene mbah opo kan gitu. Makanya orang-orang tua dulu kalau sudah usianya tua itu sudah nulis wasiat, ditaruh di kotak. Ketika meninggal ternyata wah, saya menemukan catatannya bapak ini sama ibu ada di almari. Oke, itu menyiapkan karena dia tahu bahwa tidur itu belum tentu ditakdirkan bisa bangun lagi. Oke, tapi kalau orang-orang sekarang ya pede sekali tidur pasti bangun. Oh nyatanya dibangunkan HP ya nggak bangun-bangun. Oke, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi, yang dikutip oleh Imam Ghazali dari hadis-hadisnya Nabi, kemudian ditulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Oke, kita lanjutkan aja ke paragraf berikutnya. Wa'aid, dan ulangi lagi. Indan naumi, saat akan tidur. Siwa kakak, kamu menggosok gigi. Wa tahuroka, dan kamu bersuci. Wa'zim, dan bertekadlah. Ala qiyamil laili, untuk ibadah di malam hari. Qiyamul lail. Au alal qiyami, atau untuk bangun beribadah qabla subhi, sebelum subuh. Farakaatani, 2 rakaat. Fi jaufil laili, di tengah malam. Kanzun, adalah perbendaharaan. Min kunuzil barri, min dari kunuzi, beberapa perbendaharaan. Al-barri, yang amat berharga. Fastaksir, maka perbanyaklah. Min kunusika, dari perbendaharaanmu. Liyaumi, untuk hari. Fakrika, fakirmu. Jadi hari fakir itu nama lain dari hari kemiskinan saat manusia meninggal dunia. Begitu kita meninggal, disitulah hari kita, hari fakir dimulai. Ya, karena kekayaan dan apapun yang kita miliki kita tidak akan bawa, maka di situ hari fakir. Falan tughniya, falan maka tidak, tughniya akan berguna, angka bagimu,
kunuzud dunya, perbendaharaan duniamu. Idza mitta, ketika kamu sudah mati. Wakul, dan berdoalah, inda naumika, saat kamu mau tidur. Doanya bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi. Jadi berdoanya ini berbeda redaksinya seperti yang diajarkan anak TK. Kalau ke anak TK bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini karena sudah ngaji tasawuf mengikuti redaksi yang agak panjang. Bismika, dengan menyebut namamu. Rabbi, bismika, dengan menyebut namamu. Rabbi, Tuhanku. Wada'tu, aku letakkan. Jambi, lambungku. Wa bismika, dan dengan namamu. Arfa'uhu, aku mengangkatnya. Faghfir, maka ampunilah. Li, aku. Dzambi, dosa-dosaku. Allahumma, ya Allah, qini, lindungi aku. Azabaka, dari siksamu. Yauma tab'asu, pada hari dibangkitkan. Ibadaka, hamba-hambamu. Allahumma, ya Allah, Allahumma, ya Allah, bismika, dengan menyebut namamu. Ahya, aku hidup. Wa amutu, dan aku mati. Dalam kurung atau garis miring tidur. A'udzubika, aku berlindung padamu. Allahumma, ya Allah,
min syarri dari keburukan, kulli yang setiap, dzi basyarin mengandung keburukan, wa min syarri dan dari keburukan, kullat setiap, dabbatin hewan, anta yang engkau, akhidun memegang, binasiyatiha kendali atasnya, inna rabbi sesungguhnya Tuhanku, ala siratin pada jalan, mustaqimin yang lurus, Allahumma ya Allah, antal awalu engkau, anta engkau al awalu adalah yang pertama, Allahumma ya Allah, antal awalu engkau adalah yang pertama, falaisa tidak ada, qablaka mendahuluimu, syai'un sesuatu, wa anta dan engkau, wa antal akhiru dan engkau yang terakhir, falaisa tidak ada lagi, ba'daka setelahmu, syai'un sesuatu, wa anta dzahiru dan engkau yang maha jelas, falaisa tidak ada, fauqaka di atasmu, syai'un sesuatu, fauqaka di atasmu syai'un sesuatu, wa antal batinu dan engkau yang maha batin, falaisa tidak ada, dunaka selainmu, syai'un sesuatu,
Iqdi, semoga engkau menunaikan anni, aku, ad-daina, membayar hutang, wa aghnini, dan kayakan aku, minal fakri, dari kefakiran. Allahumma ya Allah, anta, engkau, khalaqta, yang menciptakan, nafsi, diriku, wa anta, dan engkau, tatawaffaha, yang memenuhi kebutuhannya, laka, hanya kepadamu, mamatuha, kematiannya, wa mahyaha, dan kehidupannya. In amattaha, in, jika amattaha, engkau mematikannya, faghfir laha, maka ampunilah ia, fa in, jika ahyaitaha, engkau menghidupkan, fahfadha, maka jagalah ia, bima, sebagaimana, tahfadzu bihi, engkau menjaga ia, atau engkau menjaganya, ibadakas sholihina, hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ya Allah, inni, aku, as'aluka, meminta atau memohon, al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan keselamatan, fid dini, dalam beragama, wad dunya, dan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Allahumma aikidni, bangunkanlah aku, fi ahabbi, di yang engkau sukai,
as-saati waktu-waktu, ilaika padamu. Ini jenengan tandai doa ini yang Allahumma aikidni fi akhabbis saati ilaika. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke jenengan semua. Kalau saya ingin dibangunkan Allah jam berapa, ya saya baca ini, Allahumma aikidni fi akhabbis saati ilaika. Oke. Kalau saya diijazai guru, Allahumma aikidni fi akhabbis saati ilaika ya wadud, ditambah ya wadud. Ya Allah, bangunkanlah aku di saat-saat yang kau sukai. Ya wadud, wahai yang maha penuh kasih sayang. Okay. Kalau nggak ingat doanya yang panjang-panjang itu, pokoknya mau bangun tidur bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aikidni fi akhabbis saati ilaika ya wadud. Ya. Wastamilni, perkenankanlah aku beramal. Bi akhabbi, yang engkau sukai, al a'mala, dengan amal-amal, ilaika padamu, lituqarribani, agar aku dapat mendekatkan diri ilaika kepadamu, zulfa, dengan dekat yang sebenar-benarnya. Watu ba'idani, dan menjauhkanku, an sakhatika, dari murkamu, bu'dan, dengan sejauh-jauhnya, as'aluka, aku mohon padamu, fatu'tiyani, maka berilah aku, fastaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu, fataghfiroli, maka ampunilah aku, wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu, fastajibuli, maka jawablah doaku. Oke, saya jelaskan sampai sini dulu. Oke, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi, ya, ketika kita menghadapi malam kita mau tidur, ya, jangan lupa gosok gigi,
cuci muka. Jadi kalau ilmu kesehatan jangan lupa gosok gigi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Lah kalau kita Islam ya jangan lupa wudhu, gosok gigi plus wudhu. Jadi yang diajarkan Nabi ya ketika kita mau tidur pertama bersiwaklah, okay, bersiwak. Kalau orang non muslim mengajarinya kan mau mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Nah kalau kita ya gosok gigi kemudian berwudu dengan sempurna, nah, barulah kita tidur. Dengan niat kita supaya bisa bangun malam dan beribadah malam ya. Ini doanya jenengan baca semuanya. Kalau nggak bisa baca semuanya ya pokoknya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya bismika amut. Kemudian yang tadi jenengan tanda itu dibaca. Allahumma aikidni fi ahabbisati ilaika ya wadud. Oke, itu. Nah, kalau dulu itu saya sama guru saya kalau mau tidur itu disuruh membaca doa ini secara lengkap ya. Nah tapi sebelum tidur saya disuruh membaca ayat yang ada di surat Al-Maidah ya. Ini mukjizatnya Nabi Isa ketika orang-orang di Israel dan sebagainya itu minta bukti kepada Nabi Isa kalau dia betul-betul Nabi. Wahai Isa, kalau kamu betul-betul Nabi, maka mintakanlah kami hidangan yang lezat-lezat dari Tuhanmu yang bisa diturunkan dari langit. Ya, makanya terus suratnya dinamakan surat Al-Maidah, artinya hidangan, makanan. Nah, saya disuruh membaca begini, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, itu dibaca kalau mau tidur ya, wiritan itu dulu. Kalau dulu saya disuruh wiritan pertama 100 kali, kalau sudah selesai 100 kali dalam waktu 1 minggu, cuman 7 kali kalau mau tidur. Tapi selama 1 minggu itu dulu pecahan uang itu yang paling besar kan tahun 90-an hanya 5.000. Nah pecahannya itu dibacakan doa itu, nggak boleh pakai beli. Terus kalau tidurnya pakai sarung ya itu digulung-gulung pakai sarung, ditaruh gulungan sarung. Nah, terus membaca doa ini, kemudian doa yang diulang-ulang itu
Allahumma antal awalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Itu fa antadz dhahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un igdi annid daina wa aghnini minal faqri. Ya. Kemudian ditambahi wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah, ternyata besok bangun pagi itu di gembolan sarung saya ini ada uang 20 biji 5 ribuan. Akhirnya setiap malam baca doa, semangat tidur dengan membaca doa itu, bangun pagi uang yang 5.000 itu yang saya doain satu, besoknya jadi 20 lagi. Terus yang 19 lembar saya taruh di almari, balik tidur lagi dengan pakai sarung, wudhu dan sebagainya, dzikir wirid baru tidur. Setiap hari seperti itu. Kata guru saya, kalau kamu tahu rahasianya tidur, tidurmu 8 jam itu sama dengan kamu bekerja 8 jam juga. Allah masih memberi rizkimu dari rizki yang kasab. Nah, ini rizkimu yang rizki tangible. Ya, kalau orang sekarang mengatakan rizki yang tangible. Makanya kalau tidur jangan lupa hanya tidur saja doanya. Tetap minta rizki kepada Allah, jatahnya Gusti. Walaupun saya tidur ini tolong saya juga tetap dikasih rizki. Orang tidurnya ayam aja dikasih rizki, masa kita tidur nggak kasih rizki? Tapi karena ketika tidur nggak tahu ilmunya tidur, ya habis tidur bangun tidur, jatah kopi nekutah dipancal kucing. Okay. Terus gedang pisang gorengnya tumpah dipancal kucing, wis gak rezeki. Oke. Kalau mau ngamalkan dicoba ya. Itu dulu saya diijazai guru ketika kurang lebih di tahun-tahun 90 ya, itu tidur ya begitu, tidur begitu. Oke. Minimal tahu rahasianya ini ya, ditambahi ayat yang ada di surat Al-Maidah. Itu ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nanti jenengan cari di Al-Maidah, kalau nggak salah itu ayat 114. Dulu saya aktif mengamalkan itu ketika tidur, semangat bangun. Tapi setelah ngaji tasawuf saya makin hari makin banyak. Mosok sih turu mau eling duwike ora eling sing gawe turu. Bangun ya enggak inget sama yang membangunkan, ingetnya sama uangnya. Begitu bangun ya kayak jenengan zaman sekarang, begitu bangun langsung lihat HP. Saya dulu begitu bangun lihat gembolan sarung saya, nambah enggak duwike. Ya kalau istilahnya orang sekarang yes macam-macam. Jadi itu memang ada rahasia-rahasia di antara doa-doa ketika kita mau doa mengamalkan doa tidur supaya kita tidak fakir. Nah, inilah bedanya kalau zaman dulu tidurnya orang awam dan tidurnya orang alim, ya. Kalau mau mengamalkan silahkan. Jadi dengan tidur yang seperti itu kita tahu bahwa tidur menjadi tidurnya orang-orang yang soleh. Bangun pun juga bangunnya orang yang soleh. Mungkin sementara sampai sini dulu, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini disebutkan untuk tidur yang berkualitas itu tidak hanya tidur di tempat atau di papan yang lurus yang tidak terlalu. Sementara saya
Oh, nggih. Mungkin sebelum apa tidak ada lemaknya atau tidak ada dagingnya sehingga malah sakit semua, tidak mendapatkan yang namanya kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua agak keluar dari ini, cuma masih ada korelasinya. Beberapa waktu lalu terus ketika sambil guyon, sebenarnya sambil guyon. Kalau nanti saya yang mati, itu waktu itu ditanya malaikat Rukmin dan Akhir. Saya tidak mau menjawab ketika saya bukan Akhir, saya tidak mau menjawab ketika saya ditanya siapa Tuhanmu. Wong saya tiap hari ngajarkan Quran sama tafsir. seperti itu. Nah, caranya supaya bisa menawar ke malaikat itu ada terus Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Cara menawarnya ini ada di paragraf berikutnya, nggih. Nanti saya jelaskan di paragraf berikutnya cara menawar malaikat. Nah, kenapa kita tidur kalau di papan yang seperti itu kok tambah sakit? Jadi kita tiru nenek moyang dulu mengaplikasikan dawuhnya Nabi itu hanya dengan daun pandan. Daun pandan dianyam agak tebal. Kalau dibilang orang dulu badannya lebih kurus-kurus daripada orang sekarang. Orang sekarang nggak kurus bingung diet. Akhirnya sakit. Jadi coba jenengan coba, karena ini dawuhnya Nabi, tidurnya nggak boleh di tempat yang empuk. Artinya, nah, kalau di rumah saya Mbak Das itu kan saya sediakan kasur lantai yang tipis-tipis. Nah, jadi itu artinya bila orang yang punya tubuh yang dagingnya tipis tidak terlalu sakit. Kalau orang yang dagingnya tebal tidak terlalu menambah ketebalan dagingnya. Oke, itu sudah saya pelajari dari apa yang diceritakan Imam Ghazali dari Nabi. Ya, makanya saya sediakan seperti itu. Nah, ternyata memang lebih sehat tidur yang tingkat keempuannya tidak terlalu empuk. Jadi darah pun mengalirnya juga normal, juga baik. Oke. Terus ketika kita tidur dengan papan yang seperti dijelaskan tadi itu sama dengan direlaksasi selama kita tidur. Oke. Terus tidurnya kalau yang tidak direkomendasikan itu tengkurap posisinya. Yang direkomendasikan itu miring. Kalau terlentang itu boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Nabi itu kalau tidur hanya berbantal tangan. Tangannya Nabi, ya, dengan lengannya Nabi itu beliau tidur hanya seperti itu. Ya. Kalau orang dulu malah yang namanya bantalnya itu bukan Korean pillow, tapi dampar. Wis kayu kandel, ya dikeroi pakai zaman dulu kalau di sini pakai bendo dikeroi krok supaya ada lengkuan yang di tengah-tengah, baru itu dipakai tidur. Tidurnya pakai kayu yang keras. Ya, malah orang-orang yang tidur pakai kayu yang keras nggak pernah migrain. Yang pakai Korean pillow, terus yang kalau ketika kita beli dikirim sama Shopee sama Lazada dan sebagainya itu kan kecil, terus dibuka bungkusnya langsung mengembang besar. Nah, ternyata itu tidak membuat kepala kita sehat. Yang membuat kepala kita sehat ya yang agak keras, tidak terlalu empuk. Oke. Jadi boleh pakai ini kasurnya, tapi jangan terlalu tebal. Ya idealnya yang bisa ngukur kan kita sendiri yang punya tubuh. Oh, kalau sini ketipisan, kalau ini terlalu tebal. Ya, tapi yang direkomendasikan Nabi, sekujur tubuh kita bisa berbaring lurus.
Ya, supaya urat-urat yang ada di punggung kita itu kan bisa kembali lurus masing-masing. Jangan sampai nekuk, ketika nekuk itu kan cairannya sampai mengering. Kalau cairan mengering nanti urusannya sama dokter tulang. Ya. Terus di terapi berkali-kali nggak sembuh karena posisinya nggak pas. Yang paling sederhana kan kena uratnya kecetit, istilah orang Jawa. Oke, jadi posisi tidur yang seperti itu yang direkomendasikan. Kalau coba jenengan mencoba hal baru seperti disampaikan Nabi, ada perubahan apa enggak. Jadi jangan terlalu tipis. Justru galar itu yang paling sehat karena ada gelombang-gelombangannya itu ketika kita tidur sama dengan direlaksasi, dipijit-pijit itu. Nah, kalau kita yang punya kolesterol tinggi, kalau mau tidur kaki kita yang bawah telapak kaki itu kita pakai kayu yang bunder ya, kayak danganan sapu ya, dipotong itu terus di glender-glenderkan di bawah kaki kita biar kalau pagi bangun sekujur tubuh tidak sakit. Kenapa rekomendasinya begitu? Ya seperti mungkin ada besi kayak tangkainya sapu, ya itu bisa kita injek, kita gulung-gulung kaki kita di situ, ya supaya itu bisa merelaksasi sekujur tubuh kita. Karena orang zaman sekarang kan jarang orang pakai alas kaki nyeker, kan gengsi nyeker, ya. Jadi nyeker itu orang dulu nggak sakit karena selalu setiap hari berjalan kemanapun kakinya diterapi terus. Sekarang jenengan kalau nyeker kan langsung sakit itu bawah karena nggak pernah diterapi. Nah makanya kalau mau terapi sebelum tidur terapi dengan pakai benda bulat, terus kaki kita menginjakkan di situ, digulung-gulung. Nah nanti itu bisa melancarkan darah-darah kita yang beku sebelum tidur. Okay. Sebenarnya tidurnya sederhana Nabi itu, okay. Tidurnya sederhana, kemudian tempat tidurnya tidak seperti kita 2 meter kali 2,80 enggak. Nabi itu ya cukup sebadannya Nabi. Okay. Kalau berdua ya cukup berdua sama istrinya, nggak begitu lebar. Okay. Kenapa nggak lebar-lebar? Karena dulu kalau lebar-lebar dia kalau tidur kenyenyaan nggak bisa bangun, malah takut nggak bisa beribadah malam. Okay. Maka tidurnya itu tempat tidurnya sempit, begitu miring ke kanan terus jatuh, akhirnya kan bangun. Nah kalau kita kan bingung mau tidur dikasih damping kanan kiri sembarang itu ditali, ya, terus dilasno, disekrup. Padahal itu gak usah lebar-lebar supaya kita jatuh terus bangun gitu loh. Oke. Jadi dari penjelasan hadis ini jenengan atur sendiri bagaimana teknisnya, ya, jenengan yang bisa memahami tubuhnya sendiri, ya. Estetiknya bagaimana, estetikanya bagaimana, itu nanti kita bisa memahami sendiri-sendiri dan tubuh nanti memberikan jawaban kepada yang punya tubuh ini. Kemudian bagaimana nanti menghadapi mungkar nakir. Nah ini diajarkan oleh Nabi di paragraf berikutnya. Ya saya baca paragraf berikutnya nanti baru saya jelaskan. Summa kemudian Iqra bacalah ayatul kursi, ayat kursi. Wa amanar rasulu, okay. Dan ayat amanar rasulu ila akhiris surat. Jadi amanah Rasulu itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nanti jenengan cari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau ahli tahlilan ini pasti hafal. Setelah ayat amanah Rasulu ila akhiris surati,
wal ikhlasi dan surat ikhlas, wal muawwidhataini dan surat al-falak dan an-nas, ya. Wa tabarakal muluk dan surat tabarak al-muluk, ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sampai terakhir suratnya, ya. Wal ya'khudka dan kamu terlelap, an-naumu tidur, wa anta dan kamu, ala dalam keadaan zikrillahi, zikir kepada Allah, wala toharoti dan dalam keadaan suci, faman barang siapa, fa'ala melakukan, zalika hal itu, urija naik, biruhihi bersama ruhnya, ilal arsy ke arsy, wa kutiba dan dicatat, musollian mendapat pahala orang sholat, ila sampai ayyastaiqidho ia bangun, faiza ketika istaiqota kamu bangun, farji kembalilah, ilama pada rutinitas, arraftuka yang sudah aku jelaskan kepadamu, awalan di awal tadi, wadawim dan langgengkan, ala pada hadza ini, hadza tartibi, ala hadza tartibi pada rutinitas ini, baqiyata di sisa, umrika umurmu. Oke, ini saya jelaskan pertanyaan yang kedua tadi.
Jadi Allah itu memberikan keistimewaan kepada Nabi. Oke, keistimewaan pada Nabi. Satu ketika Nabi itu dipanggil oleh Allah, ya, dikasih tahu Jibril, ya Muhammad, kamu dipanggil oleh Allah akan diberi keistimewaan. Keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa itu Jibril? Ya, Allah akan membuat perjanjian kepadamu, jika kamu salah, maka kamu otomatis diampuni. Oke, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan ini berlaku untuk umatmu. Nah, kemudian Allah menurunkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, untuk menutup surat Al-Baqarah. Allah membuat satu perjanjian. Jadi perjanjian itu belum ditulis oleh Allah, sudah ditandatangani perjanjiannya. Nah, ini kehebatannya Nabi Muhammad. Nah, Allah mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ahli-ahli tahlil pasti hafal ini. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wangfansurna 'alal qaumil kafirin. Barang siapa kalau membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, dia punya kesalahan yang disengaja atau tidak, itu otomatis diampuni oleh Allah. Karena dulu dialognya Allah dengan Nabi begini. Ketika turun ayat ini, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, ya, Allah tidak memberatkan nafsan illa wus'aha, pada diri kecuali sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, duh Gusti Pangeran, ya, ya Tuhan, ya, la tu'akhidna, jangan sampai engkau mengadabku. Oke, jadi siapapun yang membaca ini, Allah otomatis mengampuni. Jadi maksudnya ayat ini begini, la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan seseorang illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha, dia mendapatkan makasabat, dari kebaikan yang dikerjakannya. Wa alaiha, dan dia mendapat maktasabat, dari kejahatan juga yang diperbuatnya. Rabbana, ya, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami melakukan kesalahan dengan sengaja. Ya, ketika turun ayat ini, Nabi, kalau bahasa kita redaksinya begini, wis Muhammad, pokoknya awakmu salah, kalau kamu salah, salahnya itu tidak disengaja maupun disengaja, otomatis aku ampuni dosa-dosamu. Nah,
termasuk umat-umatmu. Nggih. Terus Nabi mengatakan begini, saestu Gusti nggih, deal nggih. Iya wis iki deal. Pokoknya awakmu lek salah langsung tak ngapura. Nah, termasuk umatmu juga ketika salah saya maafkan. Karena apa? Setiap manusia itu punya potensi dihisab oleh Allah atas perbuatan-perbuatannya. Kalau jenengan pengen tidak dihisab nanti mulai di alam kubur sampai alam akhirat, maka bacalah ini setiap hari. Sehingga ulama itu memberikan tuntunan kepada umatnya dan dirangkai ayat-ayat untuk dibaca minimal seminggu sekali setiap malam Jumat. Mulainya kalau ulama itu memberikan tuntunan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu disusun. Kemudian gerakan ini dari kegiatan agama ini menjadi budaya. Dan budayanya itu namanya tahlilan, ya. Akhirnya orang yang nggak paham sama yang dikehendaki Allah dan Nabi mengatakan tahlil itu bid'ah. Nah, kalau mengatakan tahlil bid'ah loh, ini Allah menjamin kita kalau mau membaca ini potensi dihisapnya sangat minim sekali. Ya, makanya ini diamalkan minimal 1 minggu sekali di malam Jumat. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan tahlilan, otomatis dia itu tidak paham dengan ketiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, kalau kita ingin tidak dihisab Allah mulai masuk di alam kubur sampai nanti berada di akhirat, ya amalkan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Kalau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu fungsinya ketika kita pulang kerja, ya, atau pergi bekerja, rumah kita kan kosong. Supaya rumah itu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diperbuat oleh manusia dan selain manusia. Yang dimaksud selain manusia adalah jin, setan dan sebagainya, atau makhluk halus kalau orang Jawa, ya. Jadi ketika kita malamnya membaca itu, maka Allah akan memberikan penjagaan sampai 3 hari berikutnya. Maka ulama memberikan tuntunan ya persis di dalam hadis di dalam amalan tahlilan orang-orang NU itu. Nah, cilakanya kan wis tahlilan bertahun-tahun nggak ngerti inti dari tahlilan itu. Terus ada orang membid'ahkan rodok bimbang. Itu di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Ya betul nggak ada tahlilan, tapi ulama ini kan mengambil manfaat dari dawuh-dawuhnya Nabi, disusun dalam bentuk doa-doa, ya, dan perkembangannya menjadi budaya. Ya ini kan bagus, agama yang dibudayakan, bukan budaya yang dipaksakan untuk diagamakan. Oke, jadi jenengan kalau ingin tidak ditanya mungkar nakir di alam kubur, apalkan ini. Nah, contohnya begini, di dalam surat Tabarok Al-Muluk, barang siapa yang menghafal surat Al-Muluk, maka dia akan menjadi pembela orang yang menghafalnya mulai di alam kubur sampai nanti di hari kiamat. Ketika mau ditanya mungkar nakir, surat Tabarok itu akan menjelma menjadi sosok seorang laki-laki, okay, dan akan membela orang yang hafal itu di alam kuburnya. Ketika diinterogasi mungkar nakir, dia marah-marah. Sampai di dalam kisahnya di tafsir itu, sampai mungkar nakir bersama surat Tabarok menghadap ke Allah. Dan Allah langsung memvonis mungkar nakir didok pidana karena mungkar nakir salah. Kenapa salah? Nah, si surat Tabarok di hadapan Allah, ya Allah, aku kan bagian dari ayat-ayatmu, dan orang ini sangat hafal dengan ayat-ayatmu. Kalau siapapun yang hafal ayat-ayatmu, maka aku berada di dalamnya. Ketika mungkar nakir menyakiti aku, menyakiti orang ini, berarti dia juga menyakiti aku. Ketika mungkar nakir menyakiti aku, otomatis dia juga menyakitimu.
Kalau engkau tidak menerima argumentasiku ya Allah, maka jadikanlah saya bukan lagi bagian dari ayat-ayatmu, kata surat Tabarok itu. Makanya Allah menyetujui apa yang disampaikan surat Tabarok. Barang siapa yang hafal Tabarok akan lolos dari interogasi alam kubur, akan dibebaskan dari semua pertanyaan kubur dan beban kubur. Okay. Nah, bagi orang yang faham dengan surat Tabarok, ini akan menghafalkan. Tapi cilakanya kan begini, orang itu karena ngerti fadilah-fadilahnya, yang dihafalkan cuma Tabaroknya saja, ya, disuruh menghafalkan Quran tidak mau, kan begitu. Ketika orang mendengarkan kisah ketika Nabi memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menghafal Al-Quran sejak Isya sebelum subuh, nanti akan aku beri hadiah. Kemudian Sayyidina Ali setelah sholat Isya tidur, ya, di tepian masjid, kemudian bangun pagi-pagi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah khatam. Nah, semua sahabat protes, kok bisa wong dari setelah Isya sampai menjelang subuh Sayyidina Ali itu tidur, kok bisa khatam dari mana? Akhirnya Sayyidina Ali ditanya, loh Ali, ini semua mengatakan kamu itu tidur setelah Isya sampai menjelang fajar, bagaimana ceritanya kamu bisa khatam? Sayyidina Ali memberikan jawaban, ya Rasul, dulu engkau pernah bersabda, barang siapa membaca surat Ikhlas 1 kali sama dengan membaca Al-Quran 1/3, dan barang siapa membaca 3 kali itu sama dengan membaca 1 Quran 30 juz penuh. Maka tadi malam saya itu membaca surat Ikhlas 3 kali, berarti kan saya sama dengan sudah khatam surat Ikhlas, khatam Al-Quran 30 jilid, ini 30 juz. Nah orang sekarang juga sama, sudahlah nggak usah menghafal Quran 30 juz, kita hafalkan Tabarok aja untuk keselamatan kita di akhirat. Kita hafalkan kulhu dan sebagainya, kita menghafalkan amanar rasulu ila akhir, kita menghafalkan walillahi ma fis samawati ma fil ard, ya, sampai 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan ini menjadi amalan setiap hari yang diajarkan oleh Nabi, karena ini keistimewaan. Di dalam hadisnya Nabi dijelaskan, barang siapa membaca ayat ini, ya, kedua ayat ini di malam hari, maka seluruh kebutuhannya di pagi harinya dicukupi oleh Allah. Jadi kalau ingin seperti yang saya sampaikan di pengajian tafsir, ya inilah jenengan hafalkan 3 ayat ini minimal. Sebenarnya saya mau memberikan ijazah mengamalkan ini kepada jamaah. Nah, kebetulan ini kan Muharram, orang Jawa kan terkenalnya suro. Tapi jenengan kalau mau menghafalkan ini, puasa dulu di tanggal 9, 10 suro. Oke. Itu ke tanggal berapa kalau nggak salah, tanggal 17, 18 atau berapa itu? 27, 28. Nah itu kalau jenengan puasa, nah nanti malam minggunya itu masih saya pikirkan kira-kira nanti, ya kalau nanti jadi ya saya umumkan di grup. Ini saya tuliskan tuntunannya sampai lengkap. Bagi jenengan yang mau menghafalkan silahkan. Nanti saya tuliskan, karena kemarin juga di pengajian Al-Hikam banyak jamaah yang ingin menghafalkan itu, tapi dari sisi sudut pandangnya kitab Al-Hikam. Ya, kalau ini sudut pandangnya Imam Ghazali, kalau yang Al-Hikam sudut pandangnya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili di Thariqah Syadziliyah. Oke. Jadi barang siapa yang puasa 2 hari dalam bulan Muharram, itu akan dibebaskan dari segala musibah oleh Allah. Dan bagaimana apa yang diamalkan, lah inilah saya catatkan amalannya, dan nanti mungkin saya aturkan waktunya, jadwalnya. Saya akan berikan amalan ini kepada jamaah yang bisa menyempatkan waktu. Tapi jenengan sebaiknya saya anjurkan tanggal 9, 10 puasa sunnah,
di bulan Muharram, ya, poso suro kalau orang Jawa. Dulu ketika Nabi melihat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi bertanya, kamu kenapa setiap tanggal 10 Muharram kamu puasa? Ya Rasul, kami mengikuti jejaknya Nabi Musa. Okay. Di tanggal ini Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran tentara Fir'aun. Di tanggal ini juga Nabi Musa diberi mukjizat bisa membelah lautan, bisa jari-jarinya bisa memancarkan cahaya dan air. Di tanggal ini juga Nabi Musa dijumpai oleh Allah di Gunung Tursina dan sebagainya, semua mukjizat. Tetapi di Jawa ini karena cerita ini ditulis oleh Belanda di setiap bulan Muharram, orang Jawa tidak boleh ada pesta-pesta. Mantu nggak boleh, sunatan nggak boleh, keduk pondasi nggak boleh, bangun rumah nggak boleh, semuanya nggak boleh. Kata hikayat itu karena Nyai Roro Kidul sedang ada kegiatan. Itu yang nulis kan ditulis di kitab Suntuluyo, ya, namanya Sabdo Palon Noloyono Genggong. Itu sebenarnya nulis Belanda. Karena apa? Dia orang Belanda itu kan Yahudi. Nah, dia tahu kalau ini puasa orang Islam bahaya ini. Ya, makanya terus dikisahkan orang Jawa karena Raja Jawa itu bersekutu dengan Nyai Roro Kidul, maka rakyatnya semua tidak boleh ada pesta. Dan sampai detik ini kalau bulan Suro nggak ada orang berani mantu, takut kualat. Padahal ini dijamin oleh Allah, barang siapa yang sial selama setahun puasa 2 hari di bulan Muharram. Ya, terus amalkan ini ya. Barang siapa sakit tidak sembuh-sembuh, puasalah di bulan Muharram. Barang siapa tertimpa kemalangan, puasa ini. Barang siapa punya hajat kepada Allah, puasalah ini. Tapi kan posonya diilmoni, bukan poso terus manut YouTube, wis poso rek iki poso-poso tasu'a sama suro poso. Ya enggak apa-apa dapat puasa, pahala puasa, tapi tidak mendapatkan ilmu-ilmu dari hikmah yang kita lakukan ketika tanggal 9 10 Muharram. Ya. Nabi Musa diberikan manna wa salwa, ya, burung-burung yang lezat dimakan itu dari surga ya di tanggal 10. Tapi kita orang Jawa tanggal 10 sirian, suro waya suro Gus. Kula mboten wantun napa-napa. Lha jenengan sudah ngaji mosok gak wani mantu bulan suro. Saya dulu sering kalau orang mantu bulan suro itu hari kemenangan para nabi dan rasul. Mosok nabi dan rasul diberi kemenangan. Nabi Yunus saja bisa keluar dari ikan paus ya tanggal 10 suro. Semua para nabi diberi kemenangan pada tanggal 10 Muharram. Ya. Cerita-cerita mistis ya seperti kemarin saya sampaikan itu bukan hanya cerita mistis, yaitulah namanya religiomegisme. Ya, jadi insya Allah nanti kalau memang tidak ada halangan saya mau menuliskan doa ya memang saya ijazahkannya di bulan Muharram ya seperti yang jenengan ya kebetulan ini ngajinya sudah sampai pada Adabun Naum dan doa-doanya ya memang untuk bulan Muharram ini bisa dilakukan seperti itu ya, nanti saya ijazahkan seperti biasa ya. Ada pertanyaan lagi? Ya kalau pengen detailnya jenengan beli tuntunan tahlil itu loh. Itu sudah lengkap, itu sebenarnya sudah lengkap. Cuman kan jarang itu ulama yang
membedah kitab tahlil. Kenapa? Tahlil itu disusun sedemikian rupa dari ayat-ayatnya, rangkaian ayatnya. Makanya nanti tanggal 10 Muharram nanti, setelah 10 Muharram baru nanti saya ijazahkan maksud dari ulama menulis kitab tahlil yang kecil ini adalah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, itu jadi rangkaian itu. Jadi semua itu dijelaskan semuanya. Jadi kalau pengen bebas dari siksaan mungkar nakir, ya itu dihafalkan, diamalkan itu. Saking pahami ya, orang Jawa ini saking memahami dan meresapi tahlilan, acara opo tahlilan. Mantu kirim donga ya tahlilan. Buka toko kirim donga tahlilan. Semuanya pokok tahlilan. Itu memang cara yang paling selamat, yang paling sederhana yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Ulama terdahulu kan gak muluk-muluk, yang penting dongamu selamat, kowe masih dungdeng digdoyo, lek kowe cilo kaya gak dadi digdoyo. Orang digdaya itu orang sakti, ilmu selamatnya juga harus tinggi. Oke, jadi amalan tahlil itu sudah lengkap sebenarnya, cuman sekarang tidak ada orang yang membedah kitab tahlil. Biasanya tahlil itu berbeda sedikit-sedikit. Ya, contohnya di Kediri dengan di Bojonegoro, di Malang agak berbeda. Mungkin dulu jalur sanad pemberian doanya ya berbeda. Tapi contohnya seperti di NU, kalau memang mengikuti NU, ya semuanya sama. Ya, di NU diseragamkan, terus nanti pindah ke tempat lain, ya agak berbeda sedikit-sedikit. Ya mungkin karena dulu ada peristiwa ini lah, itu tergantung sanad keilmuan masing-masing orang. Jadi amalan semuanya yang jenengan tanyakan itu ada di tuntunan tahlil. Makanya kadang-kadang saya ya merasa bagaimana gitu kalau ada orang yang mengomentari tahlilan bid'ah. Ya sajane katanya kan tidak ada dalilnya. Saya iso golek dalilnya apa gak ketemu dalile gitu loh. Nggih. Wong itu sudah jelas semuanya. Dan doa-doa itu biasanya kan sering saya baca ketika ngajinya mau selesai ngaji saya baca. Cuman karena jenengan pengetahuan tentang doa-doa kurang, jadi saya baca apa gonta-ganti gitu, terus gak paham. Pokok amin, amin, amin. Ya. Jadi begini, kemarin di sini kan ada pengajian hikam, jamaah yang ngaji kitab hikam, ya sama tasawuf, tapi dari sisi Thariqah Sadiliyah itu sudah sampai hikmah ke-50. Itu menjelaskan matinya hati kita. Nah, bagaimana membangkitkan hati supaya hati kita tidak tidak mati suri. Itu amalannya ya kemarin sudah saya jelaskan. Kalau jamaah mau ya saya tuliskan, nanti saya ijazahkan. Nah, sekaligus karena ini sudah sampai di Adabun Naum, ya pumpung bulannya juga bulan Muharram. Ya nanti saya umumkan di grup, bagi yang punya waktu kesempatan ya silahkan. Yang lebih manjurnya jenengan puasa 2 hari. Ya. Saya tidak mewajibkan, Nabi saja nggak mewajibkan, Allah nggak mewajibkan. Kalau ingin mengambil manfaat dari 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, sebaiknya jenengan puasa sebelum ikut ijazah. Yes, pokoknya niati poso Tasu'a sama Asyura. Tasu'a itu artinya 9, Asyura artinya 10. Makanya Nabi menambahi puasa hari ke-9 itu biar tidak menyamai dengan amalan orang Yahudi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah wa bihamdi hadada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la angkusuha abada wa lazimnal istiqamata la azihu anha abada. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih. Recording stopped.